Pemirsa, seorang pemudik asal Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di dalam bus antar kota provinsi di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Jenazah pemudik telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Inilah video amatir yang memperlihatkan evakuasi seorang pemudik asal Tasikmalaya yang ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah bus antar kota provinsi di jalur nasional Limbangan, Garut. Evakuasi dan penanganan dilakukan oleh tim medis Puskesmas Limbangan. Pemudik diketahui bernama Handi, 65 tahun, yang merupakan warga Kampung Lampengan, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Pihak keluarga menjelaskan bahwa korban bekerja di Jakarta. Meskipun tak pernah ada keluhan mengenai kondisi kesehatannya, dugaan sementara menyatakan bahwa kondisi kesehatan yang menurun menjadi penyebab meninggalnya pemudik tersebut. Si Engking, dia kan bilangnya Engking Hendy maut, pupus itu. Meninggal Hendy atau Handi, kata saya. Kan kakak ini yang meninggal Handi namanya. Terus yang paling bontot Hendy. Jadi pada saat dievakuasi kondisinya sudah lemah dan setelah dilakukan pemeriksaan sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian itu kemudian kami menghubungi dari pihak keluarga dan pihak keluarga juga langsung mengecek ke puskesmas. Kemudian pihak keluarga pun keberatan untuk dilakukan otopsi dan akhirnya dilakukan pemulasaraan sebagaimana mestinya. Kini jenazah telah dibawa pihak keluarga ke kampung halaman untuk segera dimakamkan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, terjebak kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk hingga 8 jam. Seorang balita menangis kelelahan. Balita dan orang tuanya kemudian dibawa ke pos pelayanan terpadu untuk mendapat bantuan kesehatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, tim Dokes Polres Jembrana mengevakuasi bayi berusia 5 hari bersama orang tuanya dari buffer zone Terminal Kargo Gilimanuk ke pos terpadu ASDP Gilimanuk. Menggunakan mobil travel, balita tersebut dan orang tuanya berada di Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang menuju Jember. Namun diduga kelelahan akibat terjebak macet hingga 8 jam. Balita tersebut menangis. Orang tua balita memutuskan meminta pertolongan ke tim kesehatan yang ada di Terminal Kargo. Tadi kami mendapat laporan dari masyarakat di mana ada orang tua, baik ayah dan ibu, datang ke pos pelayanan yang ada di Kargo Gilimanuk. Mereka menyampaikan bahwa sedang membawa bayi berusia 5 hari. Terlihat bahwa fisik si ibu ini cukup kelelahan. Sehingga oleh petugas kami yaitu Dokes yang ada di pos pelayanan langsung diberikan pertolongan. Serta kepada bayi langsung dilakukan juga hal yang sama oleh bidan yang ada di puskesmas. Alhamdulillah tadi langsung kita kawal yang bersangkutan untuk beristirahat dulu, kemudian beristirahat lagi di pos terpadu sampai menunggu travelnya sampai di pos dermaga. Bagi pemudik yang memerlukan pelayanan kesehatan, bisa menghubungi pos pelayanan kesehatan yang ada di Terminal Kargo dan di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 mobil pemudik dan sebuah truk terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono, Jawa Timur. Akibatnya 7 orang dari 2 mobil pemudik mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 kendaraan pemudik dan truk terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 588 hingga 200A, Kabupaten Ngawi. Kecelakaan bermula saat mobil pemudik berjenis SUV melaju dari arah Ngawi menuju Surabaya di jalur lambat. Mobil tiba-tiba menabrak bagian samping belakang truk box tronton yang sedang parkir di bahu jalan karena pecah ban. Tabrakan keduanya membuat mobil SUV terguling berkali-kali hingga ke jalur cepat dan menabrak sebuah minibus. Akibat insiden ini 7 orang pemudik mengalami luka-luka. Saya ambil jalur kanan, jalur cepat lah ya. Ya, yang Fortuner kalau nggak salah ambil jalur yang satu. Sehingga pantat truk itu langsung
beli guling, masuk ke jalur kanan. Saya pas di kanan yang gitu. Kena mobilnya Bapak? Saya yang itu, jadi kena mobil saya kena itu. Untuk mobil box CNT ngangkut paket, saat berhenti kita tabrak sama kendaraan Fortuner, kemudian oleng ditabrak sama Innova yang arah ke timur. Petugas Jasa Marga ruas tol Ngawi Kertosono langsung mengevakuasi kedua kendaraan minibus yang melintang di badan jalan tol. Selain mengakibatkan korban luka, kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas di kedua arah sempat tersendat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Desa Sukalila, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibat dari kecelakaan ini, 2 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura, Desa Sukalila, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat salah satu kendaraan yang melaju dari Cirebon menuju Jakarta hendak berputar arah di lokasi kejadian. Namun di saat bersamaan muncul kontainer yang langsung menabrak belakang dan berhenti hingga disusul hantaman dari 3 kendaraan di belakangnya. Akibat insiden ini 2 orang mengalami luka ringan akibat terbentur badan kendaraan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara sejumlah kendaraan yang terlibat dievakuasi ke tepi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan. Putaran balik itu ada putaran balik, jadi ada putaran balik, mobil putih yang itu mau balik diajar sama mobil ini, mobil truk. Nah iya, jadi terus ya beruntun, dari belakangnya kan banyak. Nah kejadian pastinya saya nggak tahu. Insiden ini juga menimbulkan arus lalu lintas dari 2 arah sempat mengalami kemacetan panjang. Arus kendaraan baru terurai setelah satu persatu kendaraan dievakuasi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mendukung kelancaran arus mudik yang aman dan nyaman serta meminimalisir angka kecelakaan, sebanyak 16.500 pemudik diberangkatkan menggunakan 31 rangkaian kereta api pada tanggal 26 hingga 28 Maret 2025. Program mudik gratis mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dirut Jasara Harja, Rifan A. Purwantono mengatakan pihaknya ingin memastikan pemudik dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan gratis. Mudik gratis dengan kereta bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan raya demi menekan kepadatan dan juga angka kecelakaan. Rifan juga mengimbau bagi masyarakat yang mudik melalui jalur darat agar menyiapkan kendaraan pribadi dengan baik dan juga mengikuti petunjuk dari petugas. Kalau menggunakan pribadi, maka pastikan kendaraan itu berfungsi secara baik rem, kemudian lampu dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengemudinya yang harus berkeselamatan. Kalau jarak tertentu ya harus menggunakan apakah cara istirahat yang baik atau dengan 2 pengemudi. Kalau mengendarai kendaraan umum yang sewa, pastikan kendaraan yang dipakai adalah sudah melakukan rem cek, dicek fungsinya, dan pengemudinya juga sama, yang betul-betul yang tahu menjaga kesehatan dan kesiapannya. Pemirsa, antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan, Lampung. Pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas guna memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Sumatera. Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wika Beton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal
sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat. Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wika Beton Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wika Beton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI AL kembali menggelar mudik gratis tahun 2025 dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain jalur laut, pemirsa, TNI AL juga menyiapkan 100 armada bus untuk para pemudik pulang ke kampung halamannya. Acara pelepasan mudik gratis 2025 TNI Angkatan Laut digelar di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin 592 mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya, beserta 394 sepeda motor yang dapat dibawa ke kampung halaman para pemudik. Nantinya KRI Banjarmasin 592 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik 2025. Ya, naik kapal perang ini lebih enak, luas, jadi harus disiplin. Ikutin programnya Angkatan Laut. Tadi dapat voucher itu apa Pak? Voucher apa Pak? Kita dapat voucher untuk makan, ngambil makanan untuk buka, untuk sahur nanti. Oke. Oh, dapat makan buat buka sama sahur juga ya? Alhamdulillah mereka bisa mudik secara gratis, dan untuk yang dengan KRI mereka bisa membawa motor ke kampung halaman. Ada jumlah motornya adalah sekitar 394 ya. Mungkin dengan kru juga membawa motor hampir 400 motor jadinya. Dan ini semua gratis. Selain dengan kapal perang, dalam program mudik gratis ini TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus di seluruh markas Komando Angkatan Laut yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Tol Cikatama dan juga rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita akan ke rekan Camar terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi, Camar. Bagaimana kondisi terkini di Tol Cikatama saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari pertama dari puncak arus mudik, dan kalau kita bisa lihat tadi data terakhir sampai dengan pukul 4 pagi saja sudah ada lebih dari 78.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikatama. Karena biasanya di 4 hari sebelumnya ini dari pagi sampai dengan siang hari baru mencapai angka 30 sampai dengan 40.000. Angka yang cukup signifikan, sementara dari arah Jakarta menuju dari arah Jawa menuju ke Jakarta, maksud kami ini sekitar 5.000 kendaraan saja. Dan secara akumulatif terdapat peningkatan 72% mobilitas masyarakat di masa angkutan mudik saat ini apabila dibandingkan dengan bukan masa periode mudik. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan apabila kemarin sudah dilakukan sistem rekayasa one way. Namun pada saat ini sudah dilakukan sistem kontraflow yang dimulai pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat dari gerbang tol Jakarta Cikampek ini di kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Sementara penyediaan 20 gardu tol ini masih terus dilakukan karena biasanya di masa hari-hari non-mudik hanya diberlakukan sebanyak 15 gerbang tol atau gardu tol yang disediakan oleh pihak Jasa Marga
Dan sampai dengan saat ini kami melihat terdapat 8 jalur yang dibuka. Yasmin. Ya, baik. Terima kasih, Camar. Selanjutnya kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Selamat pagi, Syahreza. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Kondisi di Pelabuhan Merak kini sudah membludak. Ini pertama kalinya, Yasmin, setelah beberapa hari ataupun beberapa pekan yang lalu, mengingat hari ini adalah hari puncaknya, jadi diprediksi akan menjadi puncak arus mudik. Seperti inilah situasinya, Yasmin dan juga pemirsa. Tadi kami melihat tidak ada area parkir yang kosong, artinya ini padat sekali, penuh dengan kendaraan pribadi. Kami juga melihat tadi di pertigaan pintu masuk Pelabuhan Eksekutif Merak itu penuh sekali, Yasmin. Benar-benar sempat terjadi antrian yang begitu mengular. Namun bisa dipastikan hari ini betul sekali membludak. Dan bisa Anda saksikan, Yasmin, ini adalah kendaraan yang ingin masuk ke Dermaga 6 untuk melakukan keberangkatan ke Bakahuni melalui Pelabuhan Merak. Dan untuk diketahui juga, Yasmin dan juga pemirsa, ini adalah sebentar lagi ataupun 3 hari lagi akan menuju Lebaran Idul Fitri 2025. Dan sejauh ini data yang kami terima pada 26 Maret sudah ada hampir 100.000 orang ataupun penumpang yang sudah diseberangkan ke Bakahuni. Sementara untuk kendaraannya ada sekitar 21.000 kendaraan yang sudah diseberangkan di periode yang sama, dan memang dioperasikan juga 50 unit kapal feri. Dan ini pertama kalinya tembus di atas 100.000 penumpang gitu. Dan ini diprediksi khususnya pada hari ini akan melebihi itu juga, mengingat sekarang sudah memasuki puncak arus mudik. Sementara itu, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya. Rekan Syahreza melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada rekan Camar Haenda melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Yasmin Atania. Pemirsa, puncak arus mudik, ribuan kendaraan pemudik merayap 15 km di jalur B ruas tol Pejagan Pemalang Jumat dini hari. Sejumlah pemudik bahkan turun dari mobil dan memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Pemirsa, inilah antrean kendaraan dari arah Jakarta yang mengular sepanjang 15 km di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Brebes, mulai dari kilometer 245 hingga 260. Antrean terjadi di jalur one way atau lajur B karena banyak kendaraan pemudik yang masuk rest area 260B. Sejumlah pemudik yang kelelahan bahkan terpaksa berhenti di bahu jalan. Para pemudik mengaku antrean mulai terjadi di kilometer 245 tol Kanci Pejagan hingga kilometer 260 tol Pejagan Pemalang. Jarak tempuh Jakarta Pejagan yang biasa ditempuh dalam waktu 4 jam kini menjadi 7 jam. Sejumlah pemudik mengaku kemacetan di tol Kanci Pejagan dan Pejagan Pemalang lebih parah daripada tahun lalu. Mau ke Purbalingga. Dari mana? Dari Tangerang. Tadi arusnya bagaimana, Pak? Arusnya sih padat merayap ya. Ini merayap mulai dari mana, Pak? Tadi dari mana ya? Subang kalau nggak salah. Subang. Iya. Ini sampai mau masuk Pejagan lumayan ya? Iya. Macet ini, Pak? Macet. Dari mana Mas mulai tersendat ini, Mas? Mulai tersendat dari kilometer 240-an. 240. Iya. Berarti 10 kiloan ada ini ya sampai sana ya? Mas, sama tahun kemarin parah mana, Mas? Kurang lebih parah ini, Pak. Parah ini? Kan hanya kontraflow. Iya. Semuanya bersama. Masih macet ya? Sampai di Pejagan ini? Pejagan aja, sampai sini macet. Lumayan panjang, Pak, antriannya, Pak? Lumayan lah. Ini udah kira-kira 45. Jalan berapa kilo, Pak, per ini kecepatannya? Kecepatan tadi bisa 10-20 sebelumnya. Kalau yang di sini? Kalau yang di sini ya 10-20 ya? Ya 5. Oh 5-10 malah. Pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas kendaraan pemudik di jalur selatan Nagrek terus alami peningkatan. Bahkan terjadi kemacetan lebih dari 3 km dari kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka menuju kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung.
Seperti inilah pemirsa kemacetan di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat dini hari. 3 hari jelang Lebaran, kemacetan arus lalu lintas di jalur ini mulai terlihat dari kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka menuju kawasan Nagrek atau sepanjang lebih dari 3 km. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus penumpang. Kemacetan ini disebabkan oleh volume kendaraan yang terus meningkat serta adanya penyempitan lajur di kawasan Nagrek Cicalengka. Meski terjadi kepadatan, polisi belum memberlakukan kontraflow. Diperkirakan kepadatan arus mudik di jalur selatan Nagrek akan terus meningkat pada H-2 Lebaran. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik dari Jakarta menuju arah Jawa di ruas tol Jakarta Cikampek, wilayah Purwakarta, Jawa Barat mulai dipadati pemudik. Kepadatan ini mengular hingga ke tol Cipali. Meski pihak kepolisian telah menggunakan sistem satu arah atau kontraflow, namun arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Jawa di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 72 terpantau padat. Kepadatan ini mengular hingga ke tol Cipali, wilayah Purwakarta. Banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang memilih mudik ke kampung halaman ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur pada Kamis malam. Meski demikian, pemirsa, belum terpantau kemacetan di lokasi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-3 dan juga H-2 Lebaran.